Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang, sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau keruangan. Limbah berbentuk bangun ruang dapat berupa bangun berbentuk beraturan seperti kubus, bola, kotak, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah botol, limbah kaleng, limbah kayu, dan lain-lain. Untuk menjadi wirausahawan profesional, kalian harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah: yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam keberlangsungan suatu usaha. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Faktor yang menjadi dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor keuntungan. Apakah usaha yang ditetapkan itu mendatangkan keuntungan atau tidak? Jika setelah diperhitungkan ternyata tidak memberikan keuntungan yang memadai, sebaiknya pilihan yang bersangkutan dibatalkan. Faktor kedua, faktor penguasaan teknis. Cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh para karyawan atau pengrajin. Faktor ketiga, faktor pemasaran. Harus diteliti kemungkinan produk saat dipasarkan, bagaimana prospeknya dalam pemasarannya di waktu yang akan datang. Yang keempat, faktor bahan baku. Bahan baku merupakan faktor terpenting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran proses produk usaha kerajinan. Yang kelima, faktor tenaga kerja. Pada faktor tenaga kerja ini, yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaannya tenaga kerja yang murah dan kemungkinan untuk memenuhinya baik secara jumlah, keahlian, maupun jasa. Yang keenam, faktor modal. Perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan dan kebutuhan jenis usaha kerajinan yang akan dibutuhkan. 7. Faktor resiko. Tingkat resiko yang akan ditanggung perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. Kedelapan, faktor persaingan. Perlu dipelajari situasi yang akan terjadi dan disesuaikan dengan kemampuan menghadapinya dalam hal modal maupun pemasarannya. 9. Faktor fasilitas dan kemudahan. Fasilitas yang dibutuhkan untuk operasi usaha kerajinan dan kemudahan penyediaannya menjadi sebuah pertimbangan.
kemudahan yang mungkin dapat diperoleh dari pemerintah seperti pajak dan lain-lain. Ke-10, faktor manajemen. Pertimbangan penting lainnya adalah produk pengelolaannya yang paling sesuai dan bagaimana kemampuan seorang wirausaha atau seorang pengusaha untuk mengelolanya. Hal ini sering diabaikan dalam mendirikan perusahaan kecil. Faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan etis, lingkungan, dan sebagainya. Jika wirausaha sudah menetapkan jenis usaha kerajinan sesuai dengan yang diinginkan dan sudah melalui berbagai macam pertimbangan, tugas yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha adalah mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. 2. Jenis usaha kerajinan yang kira-kira benar-benar membawa suatu keuntungan. 3. Jenis usaha kerajinan yang mudah mengurusnya dan mudah mengerjakan produk tersebut. Keempat, jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya. 5. Jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen. 6. Jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat. 7. Jenis usaha kerajinan yang mendapatkan dukungan serta perlindungan dari pemerintah. Menganalisis peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan suatu usaha. Kalian tidak boleh asal-asalan atau meniru tanpa berpikir dan dianalisis. Dengan adanya analisis SWOT, strengths kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threats ancaman, berarti kalian dapat mengetahui peta peluang usaha dan ancaman apa yang ada. Dengan ketersediaannya informasi intern dan ekstern, maka perusahaan akan dapat mengetahui 1. Di mana usaha itu ada peluang atau opportunity untuk maju dan sukses. 2. Apa saja yang akan mengancam perusahaan atau biasanya kita mengenal dengan istilah threats. Yang ketiga, adakah kekuatan atau weakness yang membatasi atau menghambat kemampuan dalam mencapai sasaran usaha. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor-faktor sumber daya yang mendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia merupakan faktor yang paling utama dalam pencapaian keberhasilan suatu usaha. Karena manusia mempunyai ide dan rencana usaha. Manusia juga yang akan mewujudkan suatu usaha. Di sini diperlukan manusia yang memiliki sifat beretos kerja tinggi, rajin, optimis, dan pantang menyerah. Faktor kedua, faktor keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor penunjang keberhasilan suatu usaha. Faktor tersebut digunakan untuk modal usaha serta pemenuhan segala pengeluaran untuk kepentingan operasi produksi seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu, gaji pegawai, promosi, dan biaya distribusi. Dalam hal ini diperlukan kedisiplinan yang ketat dalam penggunaan dana, sehingga segala kegiatan keuangan harus dicatat dan dibukukan secara rapi, teliti, dan terus-menerus. Faktor ketiga, faktor organisasi. Dengan adanya faktor organisasi, maka sumber daya akan masuk pada suatu pola.
sehingga orang-orang akan dapat bekerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Dengan adanya organisasi, berarti seorang wirausaha dapat yang pertama mempertegas hubungan dengan para karyawan, yang kedua menciptakan hubungan antar karyawan, yang ketiga mengetahui tugas yang akan dijalankan, 4. mengetahui kepada siapa karyawan harus bertanggung jawab. Faktor keempat, faktor perencanaan. Perencanaan suatu usaha dapat digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian suatu usaha. Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat oleh wirausaha atau pengusaha sejak usaha didirikan, yaitu mulai dari merencanakan produk apa yang akan dibuat, memperhitungkan jumlah dana yang diperlukan, merencanakan jumlah produk yang akan dibuat, merencanakan tempat pemasaran produk. Faktor kelima, faktor mengatur usaha. Dalam kaitannya dengan kegiatan mengatur usaha, yang perlu dilakukan wirausahawan adalah sebagai berikut. 1. Menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan usahanya. 2. Menyusun struktur organisasi usaha. 3. Memperkirakan tenaga kerja yang dibutuhkan. 4. Menetapkan balas jasa dan insentif. 5. Membuat jadwal usaha. 6. Pengaturan mesin-mesin produksi. 7. Pengaturan tata laksana usaha. 8. Penataan barang-barang. 9. Penataan administrasi usaha. 10. Pengawasan usaha dan pengendaliannya. 11. Faktor pemasaran. Faktor keenam, faktor pemasaran. Faktor pemasaran produk kerajinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, daya serap pasar dan prospeknya. Yang kedua, kondisi pemasaran dan prospeknya. Yang ketiga, program pemasarannya. Faktor ketujuh, faktor administrasi. Untuk menunjang kelancaran kegiatannya, sebaiknya seorang wirausaha mempunyai catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Catatan tersebut dibuat secara kronologis dan kemudian didokumentasikan. Di materi selanjutnya, kita akan membahas tentang perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang.